Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Masih bersama SDN 4 Kalibatur Official bersama Pak Fajar. Nah, satuan panjang adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah tempat atau lokasi atau jarak ya, atau benda. Jadi untuk mengukur panjang sesuatu itu adalah satuan panjang. Satuan panjang itu dimulai dari yang tingkatan paling tinggi itu adalah kilometer. Oke. Lalu ada bawahnya itu adalah HM, hektometer. Lalu ada dekameter atau dam. Lalu ada meter, ada desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi ini sudah urut dari perhitungan satuan panjang dari yang paling panjang sendiri dan paling kecil yaitu milimeter. Jadi ini yang harus kalian hafalkan. KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Nah, dalam perhitungannya ada aturannya ya, dalam menghitung. Jadi dalam merubah kilometer ke satuan panjang yang lain itu ada aturannya. Hektometer ke dam, dam ke meter, meter ke sentimeter, itu ada aturannya ya. Nah, aturannya adalah begini. Jika satuannya itu adalah turun, oke, maka dikali. Jelas? Kalau turun berarti dikali. Berarti kalau naik, oke, itu pasti dibagi. Oke. Itu dibagi. Nah, sekarang dikali atau dibagi berapa? Oke, setiap satu turunan, oke, setiap turun satu, oke, setiap turun satu, itu dikali 10. Berarti dikali 10. Turun satu lagi dikali 10. Turun satu lagi dikali 10 terus. Begini. Nah, berarti kalau naik dibagi 10. Tiap naik satu dibagi 10. Naik satu lagi dibagi 10 dan seterusnya. Oke, jelas? Jadi setiap satu ya, satu naik atau satu turun itu adalah dikali 10 atau dibagi 10. Jadi kalau misalkan turunnya 2, oke. Misalkan turunnya 2, yaitu dari begini, bentar. Kita bersihkan dulu. Oke, misalkan turunnya 2 dari kilometer ke dekameter. Ini kan meloncat 2 kan? 1, 2. Berarti kali 10 kali 10. Ya kan? Kali 10 dikali 10. Berarti menjadi dikali 100. Jadi kalau turun 2 itu dikali 100. Dan di sini sudah jelas kalau turun 1 kali 10, turun 2 berarti dikali 100. Kalau turun 3 berarti dikali 1000. Turun 4 dikali 10.000. Turun 5 dikali 100.000. Turun 6 dikali 1 juta. Berarti sudah jelas seperti itu dalam berhitungnya. Nah, kalau naik sama. Kalau naik 3 misalkan. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000 ya. Kalau naik 3 dibagi 1000. Naik 4 dibagi 10.000. Naik 5 dibagi 100.000. Naik 6 dibagi 1 juta. Begini. Jadi tiap satu turun atau satu naik itu kali 10. Kalau 2 dikali 100. Kalau 3 dikali 1000. Kalau 4 dikali 10.000 dan seterusnya. Jadi itu adalah aturan dalam berhitungnya. Nah, sekarang kita ke contohnya.
Kita buat yang mudah, misalkan 2 km. Itu berapa meter? Oke. Kilometer ke meter itu turunnya berapa? Kita lihat. 1, 2, 3. Turun 3. Berarti dikali 1000. Ya kan? Berarti 2 dikali 1000. Berarti 2000. Oke, begini. Nah, sekarang kalau ada desimalnya. Nah, ini yang paling sulit untuk kelas 3. Biasanya kalau ada desimalnya. Oke, ini sudah jelas ya. 2 kali 1000 adalah 2000. Nah, sekarang kalau ada desimalnya itu kesulitan sekali. Misalkan 3,5 hektometer itu berapa sentimeter? Oke. Kita lihat lagi. Hektometer ke sentimeter itu turun berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 10.000 karena turun 4. Nolnya 4 kan 10.000. Berarti 3,5 dikali 10.000. Oke, caranya mudah sekali. Ini kita tulis dulu 3,5-nya dikali 10.000 kan. 10.000 nolnya kan 4. Berarti komanya ini kita geser 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Begini. Nah, bagian yang kosong ini, oke, ini kita isi dengan 0. Ini. Oke. Jadi 3,5 kali 10.000 jawabannya adalah 35.000. Nah, begini mudah sekali. Kalau itu adalah komanya, ada komanya. Jadi komanya digeser ke kanan kalau dikali. Sebanyak berapa geseran tergantung dikalinya itu nolnya ada berapa itu. Ada apakah 10 itu berarti digeser 1 kali. Kalau dikali 100 digeser 2 kali. Dikali 1000 digeser 3 kali. Oke, ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, misalkan sekarang yang pembagian, yang naik sekarang. Oke, ada sebuah contoh. 2000 meter itu berapa kilometer? Nah, begini. Sekarang kita lihat meter ke kilometer naik berapa? 1, 2, 3. Ternyata naik 3. Berarti dibagi dengan 1000 karena naik 3. Berarti 2000 dibagi 1000. Oke, caranya gampang. 2000 dibagi 1000. Kita lihat pembaginya itu memiliki 3 nol, yang dibagi juga punya 3 nol. Nah, kita tergantung yang pembaginya. Kalau pembaginya 1000, nolnya kita buang 3, maka yang dibagi juga dibuang 3. Oke. Jadi tinggal 2 dibagi 1. Jawabannya adalah 2. Jadi 2000 dibagi 1000 itu adalah 2. Begini, hitungnya mudah sekali. Oke, sekali lagi. Oke, misalkan nih 4500 meter itu berapa, bukan meter ya, yang lain. Milimeter itu berapa desimeter? Oke. Milimeter ke desimeter itu naik 1, 2, naik 2. Berarti dibagi dengan 100. Berarti 4500 dibagi 100. Nah, kita lihat di sini pembaginya itu memiliki 02. Kita coret 02. Berarti yang dibagi juga kita coret 2 nolnya. Ini. Tinggal 45 dibagi 1. Hasilnya adalah 45. Berarti 4500 mm sama dengan 45 desimeter. Oke, ini adalah bagaimana cara menghitung satuan panjang. Intinya adalah kalau turun 1 itu dikali 10,
naik 1 dibagi 10. Turun 2 dikali 100, naik 2 dibagi 100. Turun 3 dikali 1000, naik 3 dibagi 1000, dan seterusnya. Oke. Nah, kalian harus banyak-banyak berlatih supaya kalian bisa menghitungnya. Menghitung perkalian itu sangat mudah ya. Misalkan 25 dikali 100. Gitu kan? Itu mudah banget, langsung aja 25-nya itu dikalikan dengan 1. 25 kali 1 itu adalah 25. Kita tambahkan nolnya itu ada 2. Kayak gini. Kalau misalkan sudah ada nolnya, 30 dikali 1000. Kita kalikan 3-nya dengan 1. 3 kali 1 adalah 3. Kita tambah nolnya ada 3 kan? 1. Ada 4 nih nolnya, ada 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan di belakangnya. 1, 2, 3, 4. Jawabannya 30.000. Jadi begitu untuk perkalian. Nah, untuk pembagiannya itu kita buang nolnya ya. Misalkan 5.000 dibagi 100. Ini khusus pembagian 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya ya. Atau perkalian 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, di sini pembaginya memiliki 02. Itu bisa kita coret. Yang dibagi juga kita coret nolnya 2. Jadi sisa 50 dibagi 1. Jawabannya 50. Jadi begitu. Itu lebih memudahkan kalian dalam menghitung lebih cepat daripada harus kalian hitung dengan pembagian porogapit gitu ya. Oke, sementara pembelajarannya cukup begitu saja. Untuk lebih jelas, lebih mengerti, lebih paham, kalian harus berlatih soal-soal yang lebih banyak ya. Dengan soal yang lebih banyak maka pengalaman kesulitan dalam mengerjakan soal akan lebih banyak juga, dan kalian akan juga lebih paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.